mereka nih kalau dia dapat pasangan bisa sayang nggak sama anaknya, bisa sayang nggak sama keluarganya, sedangkan Ayu Ting Ting ini adalah tulang punggung buat keluarga. Ya baik, bagaimana Nyai melihat Ayu Ting Ting lihat dari unsur dan tahun lahirnya? Oke, Ayu Ting Ting ini kan lahir tanggal 20 Juni 1992. Orang 92 itu adalah unsur air. Jawaban saya kalau masalah jodoh dia ada datang, tapi kan dia mencari karakter yang memang dia sesuai yang dia inginkan. Karena dia mengingat pernah setiap kali dia bertemu dia punya kegagalan. Itu yang dia agak sedikit sedikit berhati-hati. Yang menyukai dia banyak yang suka dia, tapi dia tipikal perempuan yang mengingat pernah terjadi kegagalan, jadi dia sangat memilih sebenarnya, seperti itu yang saya lihat. Ini hanya karena dia memilih atau Nyai sebagai paranormal melihat ada sesuatu yang menutupi jodoh dia gitu misalnya? Kalau ada yang menutupi jodoh dia sebenarnya sih ini tuh hati-hati dengan lagu ya. Karena dulu yang membuat dia terkenal kemana ya, itu lagunya apa itu saya kurang paham deh lagunya apa. Itu kan lagunya itu sedikit sangat luar biasa juga lagu yang dia nyanyikan. Jadi sampai sekarang tuh jadi ada sedikit pengaruh kenapa lagu itu bisa jadi doa buat kita. Seperti itu. Oh iya, menarik juga ya, karena lagu itu justru mempertanyakan di mana kemana gitu ya. Kemana tidurnya gitu ya. Iya, kan lagunya itu apa ya? Saya lupa deh itu judul lagunya. Jadi saya ingat itu lagunya, tapi hati-hati dengan lagu. Makanya saya bilang kalau kita membuat lagu hati-hati, lagu itu bisa membuat doa buat kita. Seperti itu. Iya Nyai, tapi dengan adanya Bilqis yang sudah sekian lama tanpa sosok ayah di sampingnya gitu ya, ayah biologisnya sih ada gitu, tapi tanpa sosok ayah di sampingnya, apakah tidak menjadi pertimbangan Ayu untuk segera mencarikan ayah untuk Bilqis? Oke, kalau yang saya lihat dia juga pengen cepat dapat jodoh, pengen juga cepat menikah, tapi dia itu memilih sebenarnya. Jadi dia berpikir takutnya mereka nih kalau dia dapat pasangan bisa sayang nggak sama anaknya, bisa sayang nggak sama keluarganya, sedangkan Ayu Ting Ting ini adalah tulang punggung buat keluarga. Jadi dia berpikir panjang sekali untuk memilih pasangan. Kalau hanya untuk membuat beban hidup dia kayaknya sih nggak mau. Kenapa? Di diri dia aja, di dalam kehidupan dia sebenarnya dia banyak tanggungan, banyak beban hidup dia. Apalagi kalau dia lagi menikah lagi, takutnya menambah beban buat dia. Makanya dia memilih banget yang saya lihat. Tidak sembarangan sih. Nah Nyai kan, Ayu kan tiap hari wirawiri di TV ya Nyai ya. Nyai kan juga pasti sekali dua kali melihat lah. Menurut Nyai auranya Ayu gimana Nyai di tahun ini? Oke, aura Ayu di tahun ini jawaban saya bagus. Auranya oke, karena kan dia unsur air. Orang air itu kan auranya bagus banget. Kecuali kalau lagi mood dia nggak bagus, biasanya aura itu akan sendirinya mengeluar di saat mood dia tidak bagus. Tapi yang saya lihat sih di setiap kali dia tampil di televisi, yang saya lihat auranya oke. Karir dia di tahun ini gimana Nyai? Karir dia di tahun ini bagus-bagus saja. Di tahun depan juga oke juga, karena tahun depan adalah kayu. Air sama kayu sama aja, hokinya juga ada. Cuman tahun depan dia lumayan sedikit capek, menguras pikiran. Terlalu banyak yang harus dia hadapi di tahun depan. Itu yang saya lihat. Nyai, apakah nanti Ayu bisa menanggung kesendirian ini masih lama atau sebentar lagi gitu? Oke, dia bisa menanggung ini lama atau sebentar. Jawaban saya tidak lama lagi. Pasti dia akan dapat jodoh yang memang sesuai yang dia inginkan. Nah kalau Nyai melihat dari unsur tahun kelahiran dan unsurnya Nyai namanya ya, kira-kira jodoh yang pas buat Ayu tuh yang apa Nyai? Oke, orang air itu biasanya kalau mau dapat jodoh yang bagus biasanya ambil pasangan yang berunsur kayu. Berarti di angka belakangnya angka 4 dengan 5. Memang orang unsur air lah yang akan capek mencari keuangan
akan capek menyusun semuanya, tapi akan awet, rumah tangganya akan awet. Jarang untuk ada perpisahan, biasanya tuh awet rajut. Jadi kalau mau ambil itu. Tapi kalau Mbak Ayu pengen hoki, pengen keberuntungan, pengen dia nggak mau capek, ambillah pasangan yang unsur logam di belakangnya. Tapi kalau dia dapat unsur logam, jujur aja, Ayu akan capek. Kenapa? Karena yang pasangannya dia itu pasti akan mendapat pasangan itu anak ibu, jadi disayangi sama orang tuanya. Biasanya akan orang tua itu akan mengatur anaknya. Tapi kalau mau bagus, kalau saran saya, ambillah kayu. Kayu tadi tahun berapanya belakangnya? 4 dengan 5. Kalau logam? Logam 0 dengan 1. Nah, tapi setelah Sincia, setelah Imlek ya. Jadi setelah Februari. Oke. Nah, kalau menurutnya yang pas buat Ayu ini, apakah dari kalangan selebriti juga atau pebisnis atau bagaimana? Kalau jawaban saya pengusaha. Harus mencari pengusaha. Kalau sesama selebriti susah. Harus mencari harus mencari seorang pengusaha. Kenapa? Karena kan Ayu ini kan orangnya pintar, mengatur strategi, masalah usaha juga, masalah macam-macam, dia pintar sekali mengatur. Jadi jawaban saya lebih bagus dia mengambil pasangan yang pengusaha, supaya dia bisa mengembangkan semua yang ada di dalam pikiran dia. Itu yang saya lihat. Nah, berarti saya minta penegasan terakhir Nyai sebagai paranormal bahwa tidak ada yang menutupi Ayu ya Nyai, ya, hanya dia sedang mencari ya. Ya, jawaban saya tidak ada yang menutup itu, tidak ada seperti itu, atau ada kiriman orang atau kiriman santet atau kiriman apa, depan saya tidak ada. Cuman dia sedikit agak memilih, cuman takutnya masalah lagu. Kok dia jadi lama sekali dapat jodoh, karena lagu yang dia membuat, dia booming di awal dulu kan lagunya yang sedikit rumah tangga dia juga bercerai, benar kan? Lagi lagu dia juga seperti itu. Jadi jawaban saya semoga ini bukan doa dari lagu dia. Terakhirnya pesan buat Ayu kira-kira apa Nyai untuk segera bahagia nih? Oke, jawaban saya untuk Mbak Ayu, kedepannya jalanin apa yang kamu inginkan. Karena saya tahu kamu adalah beban tulang punggung buat semua orang untuk di sebelah kamu. Kalau kamu mau hidup sukses, buatlah dirimu bahagia. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.